Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Coach Bidan Devi. Jangan lupa ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 T dalam pemeriksaan kehamilan. Jadi, semua ibu hamil harus tahu ya bahwa pemeriksaan dalam kehamilan ada 10 T. Apa saja? Yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan kehamilan dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Karena penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilo selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah, selain itu, pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan untuk mendeteksi adanya resiko pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil yang kurang dari 145 cm meningkatkan resiko untuk terjadinya panggul sempit. Ya, nah yang kedua adalah ukur tekanan darah. Ukur tekanan darah atau yang sering kita sebut dengan mengukur tekanan darah atau tensi adalah setiap kali pemeriksaan kehamilan. Karena kita harus tahu bahwa tekanan darah yang normal adalah 120/80. Kalau lebih dari 140, maka kehamilan beresiko terjadinya preeklamsi. Selain dari tensi yang tinggi, preeklamsi disertai dengan bengkak wajah, lalu tungkai bawah dan adanya protein urin yang positif. Nah, T yang ketiga adalah kita menilai status gizi. Ukur lingkar lengan atas atau yang sering kita sebut dengan lila. Pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan pada bulan pertama sampai bulan ketiga atau disebut trimester 1 untuk ibu hamil. Nah, normalnya lingkar lengan atas itu adalah lebih dari 23,5 cm. Kalau kurang gimana? Kalau kurang menandakan kurangnya energi kalori, ya, kekurangan energi dan kalori, atau bisa mengakibatkan berat bayi lahir rendah, artinya gizinya buruk. Nah, lalu selanjutnya T yang keempat adalah tinggi fundus uteri. Artinya seorang pemeriksa harus mengukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim setiap kunjungan ibu hamil. Jika tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan pada janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu ya. T yang kelima adalah tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Nah, menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester kedua dan selanjutnya setiap kali pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan ini bermaksud untuk menentukan letak janin. Jika pada bulan 9 atau trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk ke panggul, berarti ada kelainan letak. Apakah panggul sempit atau masalah lainnya? Penilaian denyut jantung janin juga bisa dilakukan di akhir trimester 1, biasanya setelah 16 minggu. Normalnya 120 kali per menit.
Batasnya 160 kali per menit. Nah, jika lebih dari 160 kali per menit, ditakutkan menunjukkan adanya gawat janin. T yang keenam adalah screening status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi tetanus toksoid atau TT yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorium. Ibu hamil harus mendapatkan imunisasi TT pada saat kontak pertama. Ibu hamil di screening status imunisasi T-nya ya minimal T2 atau imunisasi TT kedua pada saat ibu hamil. T yang ketujuh adalah tablet tambah darah untuk mencegah anemi, gizi, besi. Setiap ibu hamil harus mendapatkan tablet tambah darah dan asam folat minimal 90 tablet selama kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama. Nah, tes selanjutnya adalah T ke-8 yaitu pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Ada pemeriksaan hemoglobin, protein urin, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis seperti malaria, IMS, HIV, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya T ke-9 adalah tata laksana penanganan kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada ibu hamil, didapatkan hasilnya seperti apa. Lalu dilakukan penanganan kasus-kasus tersebut ya. T yang ke-10 adalah temu wicara. Temu wicara disebut juga konseling. Bagaimana tentang kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran suami atau keluarga, dan juga tanda bahaya pada kehamilan. Asupan gizi juga jangan lupa dijelaskan pada saat temu wicara, termasuk penyakit menular, penawanan untuk melakukan tes HIV, dan inisiasi menyusui dini. KB juga kita jelaskan pada saat konseling ibu hamil dan juga imunisasi serta peningkatan kesehatan intelijensi pada kehamilan. Baiklah, semoga bermanfaat. Itu saja untuk pemeriksaan kehamilan tentang 10T. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.